Selamat datang pada acara diskusi dan peluncuran hasil dari kajian yang dilakukan aksi berjudul Ketimpangan Gender dan Ekonomi dalam Politik Anggaran, melihat dari sudut pandang perpajakan dan arus uang gelap. Kami mulai melihat sebuah gejala yang sebetulnya sudah lama, ya, tapi makin deras atau makin kuat, yaitu feminisasi kemiskinan. Sebuah gejala di mana kemiskinan makin banyak yang memperlihatkan perempuan, dan kemiskinan yang dialami oleh perempuan selalu diikuti dengan diskriminasi, kemudian begitu banyak cap terhadap perempuan, dan juga eksploitasi baik tenaga kerja maupun seksual dan kekerasan. Bahwa penting juga kita memahami persoalan perpajakan, karena biasanya kalau kita itu kebanyakan bayar pajak tanpa mengerti apa yang kita bayar, kenapa kita harus bayar, dan kemudian pemikirannya kalau kita bayar pajak tentunya ada uang dari negara untuk membiayai kehidupan, membantu membiayai kehidupan. Karena ini terjadi, aksi kemudian memikirkan untuk melakukan sebuah kajian mengenai pajak, dan kemudian meminta bantuan Rio untuk melakukan kajian tersebut, yang kemudian dibantu oleh Heni dan Risma. Hasilnya adalah nanti akan dibahas, dan masukan dari teman-teman yang ada di sini akan memperkaya kajian-kajian yang telah dilakukan. Dan kajian ini nantinya bukan untuk dijadikan bantal, habis itu mengatakan, oh kita udah punya kajian, tetapi akan digunakan sebagai bahan untuk sebuah penyadaran lebih lanjut bahwa pajak itu penting, tetapi juga penting untuk melihat hasil pajak itu kemana, dan apa yang kita peroleh dari hasil pajak, sejauh mana negara kemudian memenuhi kewajibannya karena sudah mengambil pajak dari kita. Ada satu perempuan yang mengatakan bahwa pajak ini telah merampok masa depan anak-anak kita. Banyak orang yang tidak patuh membayar pajak. Siapa sih sebetulnya yang paling patuh? 55,4% perempuan itu melaporkan SPT-nya. Surat. Laki-laki hanya 50,1%. Tingkat kepatuhan pajak itu lebih tinggi terjadi pada kelompok-kelompok kelas menengah ke bawah. Angka-angka ini bisa di atas 70%. Tapi orang-orang kaya itu tingkat kepatuhannya hanya berkisar pada 13%. Jadi membayar pajak terbaik itu sebetulnya orang miskin. Nah, orang-orang kaya justru banyak terpelak pajak. Kita mengalami kehilangan pajak. Itu perhimpitan antara ketidakpatuhan dan mempelak pajak. Rata-rata setahun itu kita pada kurun waktu itu kehilangan 210 triliun. Betapa banyak uang-uang yang tidak menjadi kekayaan kita, dikuras dari bumi kita tetapi tidak menjadi kekayaan kita. Berapa pajak yang tidak pernah masuk ke kas negara. Nah, kasus-kasus semacam ini sebetulnya sudah sangat banyak yang dilaporkan, tapi yang dibawa ke ranah hukum itu hanya kasus-kasus tertentu atau kasus-kasus yang perimpitannya dengan pelaku-pelaku politik itu
lebih sedikit dibanding yang ada dalam jejaring-jejaring politik. Tentunya kita punya banyak potensi kekayaan yang sebetulnya kalau dikonversi menjadi biaya terhadap kehidupan sosial itu akan menjadi lebih baik. Tapi kan pemerintah memang tidak selama ini tidak melihat persoalan-persoalan korupsi dengan sekian banyak mata rantai kejahatan keuangan itu sebagai sesuatu yang serius. Malah pemerintah misalnya sejak tahun 2017 itu aktif memberikan belanja subsidi atau insentif pajak. Begitu besarnya uang yang tidak masuk ke APBN, lalu di APBN pun pembagiannya menjadi tidak adil dan tidak menjangkau seluruh. Artinya pendapatan negara yang masuk ke dalam kas negara itu berkaitan dengan dampaknya terhadap perempuan. Nah, salah satu hal yang kami lihat adalah bagaimana PPN pada tahun 2022 itu meningkat dari 10% menjadi 11% yang berdampak pada kehidupan perempuan. Salah satu hal yang kami lihat adalah meningkatnya beban ekonomi rumah tangga atau pendidikan misalnya. Ada 20% yang dialokasikan anggarannya untuk pendidikan. Untuk pendidikan, nyata 20% yang kita lihat itu tidak meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk perempuan ya. Sekitar 16,1% perempuan berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah, laki-laki itu sebesar 11,65%. Kemudian perempuan buta huruf itu ada sebesar 5,35% dan laki-laki itu ada 2,57%. Ini kami dapat ketika kami melakukan konsultasi kota di seluruh kota, aksi melakukan konsultasi kota, itu hambatan perempuan dalam pendidikan itu ada 3 hal. 1, tidak memiliki biaya. 2, tidak diizinkan sekolah. Dan 3, diizinkan memilih sekolah oleh orang tuanya. Sehingga ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak bisa memiliki pendidikan yang lebih mapan untuk bisa masuk ke dunia kerja. Nah, ini juga menyebabkan perempuan itu tidak mempunyai kualitas terhadap pendidikan, sehingga mereka yang rendah atau pendidikannya tidak berkualitas biasanya jaringannya juga tidak kuat gitu. Ada yang menyatakan bahwa salah satu kutipan, anak yang hidup dalam keluarga kaya akan memiliki masa depan yang lebih menjanjikan karena kapasitas dan jaringannya yang kuat. Sementara anak yang hidup dalam keluarga miskin berpotensi terus-menerus miskin karena kapasitas dan jaringannya. Nah, rasionya 5,6% itu kalau dilihat keseluruhan itu sangat sedikit, sehingga itu berdampak pada tidak mampu memperbaiki masalah kesehatan perempuan dan anak. Kritiknya adalah sebenarnya perlindungan sosial hanya untuk meredakan gejolak, dana diberikan minimalis, tak mampu mengurangi kemiskinan, programnya tidak memberdayakan, terjebak pada jaring pengaman sosial, kemudian hanya dipahami sebagai bantuan, misalnya PKH, BMT, BOS, BPNT, dan lain-lain, belum menyasar masyarakat terkena dampak lingkungan akibat proyek pembangunan, termasuk penggusuran dan tidak ada ganti rugi. Permasalahan ketimpangan gender atau perempuan itu identik dengan ketimpangan ekonomi terkait gaji. Nah, tapi akar masalahnya dari mana? Akar masalahnya memang saya sepakat dengan pemaparan tadi, yaitu banyak dari sektor pendidikan, baik itu karena akses maupun dari biaya, akses pendidikannya atau budaya pada masyarakat terkait. Masalahnya adalah biaya. Kalau biaya kan sudah pasti negara bisa mengalokasikan anggaran pendidikan gratis ya, lebih luas, dan dalam kalkulasi kami saya lihat menghitung sebenarnya Indonesia mampu memberikan pendidikan gratis.
bahkan sampai level pendidikan tinggi dengan cara efisiensi di beberapa anggaran. Saya lihat tadi yang agak belum dijelaskan itu angka pernikahan anak. Nah, itu ada salah satu yang merintangi pendidikan perempuan itu juga salah satunya adalah pernikahan anak yang masih tinggi. Catatan kami alih-alih meningkatkan belanja Perlinsos, sepakat bahwa ternyata pemerintah kita lebih suka meningkatkan anggaran di bidang pertahanan. Nah, ini sebenarnya problem karena di beberapa riset mengatakan negara yang fokus pada anggaran pertahanan itu cenderung koruptif. Masing-masing bab itu sebenarnya bisa dibuat tersendiri dan didalami lagi, dan yang paling menarik adalah karena ini datanya berhenti di 2022, sebenarnya menarik untuk ditarik ke pemerintahan baru gitu, karena kebijakannya bisa jadi berubah gitu. Apa yang sudah terjadi di pemerintahan sebelumnya dengan yang pemerintahan sekarang 2017 sampai 2020 banyak banget problem, tapi kita hadirkan dalam bentuk rekomendasi apa yang bisa kita berikan kepada pemerintahan baru. Di Astra 7 itu ini pembebasan pajak selama 2 tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat tadi banyak sekali perempuan-perempuan yang sebenarnya juga bergerak di UMKM kan gitu. Nah, kita lihat apakah kebijakan ini, janji-janji ini tuh bisa, dan itu bisa jadi merespon hasil kajian kita juga, itu tadi yang teman-teman aksi bilang gitu. Kita lihat gitu. Nah, itu mungkin bisa dikontekskan dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintahan yang baru. Bang Rio udah sampaikan, tax rasio kita itu cenderung turun kok, stuck di angka 10-an gitu. Tapi teman-teman tahu nggak, pemerintahan ini ambisius sekali, dia pengennya tax rasio kita itu 23% ke atas gitu. Oke, padahal kalau misalnya dilihat di story tren tax rasionya kita, bagi teman-teman mungkin yang bingung tax rasio kemarin udah jelasin belum? Sudah ya? Jadi kalau tax rasionya tinggi berarti ketergantung kita mandiri gitu. Tapi kalau tax rasionya rendah udah jelas kita ketergantungan dengan utang gitulah ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya pemerintahnya bagus, dia punya mimpi mau 23% gitu kan. Tapi dilihat dari kapasitas fiskal kita apakah memungkinkan? Nah, itu pertanyaan yang juga bisa dimasukkan dalam rekomendasi dari riset ini, karena datanya sebenarnya sudah dikemukakan gitu. Harusnya kita mendorong yang namanya adanya kebijakan pajak yang ramah gender khusus untuk produk yang esensial, yang mana kita sehari-hari menggunakannya. Mana proporsi anggaran terbesar itu ada di sektor keamanan, pertahanan, infrastruktur gitu. Yang kita tahu dalam sektor keamanan uang ini banyak dipakai untuk menekan masyarakat, mengkriminalisasi masyarakat, membungkam masyarakat saat mereka memprotes perampasan sumber-sumber kehidupan yang terjadi di kampung mereka gitu. Lalu infrastruktur, pertanyaannya alokasi dana yang besar untuk infrastruktur ini untuk apa dan untuk siapa gitu. Karena 25.000 desa-desa dalam kawasan hutan itu pasti tidak tersentuh dalam konteks pembangunan infrastruktur. Banyak perempuan yang harus mengalami keguguran, terus kemudian kehilangan bayi karena jarak yang jauh antara rumah dengan fasilitas kesehatan. Di bawah punggungan Bukit Barisan, di wilayah-wilayah di bawah pegunungan itu banyak sekali kasus-kasus itu terjadi. Jadi sekalipun alokasi anggaran yang besar untuk infrastruktur itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Inflasi PPN kita itu dari 11% akan dinaikkan 12%. Artinya kita tidak melihat adanya penurunan gitu ya. Saya tidak melihat dalam konteks yang lain. Tetapi kenapa kemudian saya menggarisbawahi PPN ini menjadi sebuah hal sangat penting untuk kemudian distribusi pajak di Indonesia, karena memang bagaimanapun juga konsumen terbesar itu adalah perempuan. Kenapa konsumen terbesar itu adalah perempuan? Karena memang dari konstruksi patriarki, perempuan diharuskan untuk kemudian memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mulai dari pangan, sandang, pangan, dan papan gitu. Dan kemudian kita bisa membayangkan itu harus kemudian menerima berbagai pajak gitu ya. Mau tadi Pak Rio sampaikan, mau ke tempat kopi, kita kemudian mengenai pajak, bahkan ke Indomaret, dan bahkan juga baru-baru kelompok mungkin bisa jadi itu akan mengenai kena pajak ketika ada kain kiris gitu ya. Itu yang kita lihat sebagai situasi kemudian berujung pada situasi kemiskinan bagi perempuan. Tingginya informal worker atau pekerja informal di Indonesia yang mana paling banyak perempuan jumlahnya, sehingga
ini memberikan akses lebih sedikit kepada perempuan itu untuk mendapatkan kredit terhadap rumah, kredit terhadap apapun itu. Karena pekerjaan informal itu dieksklud oleh perbankan gitu untuk mendapatkan kredit. Nah, hal ini kita bahkan kalah dengan Nepal, karena di Nepal ternyata sudah memberikan itu pada tahun 2015 atau 2016 atau 2017, saya lupa nanti detailnya. Mereka ada undang-undang yang memberikan pembebasan pajak untuk mendukung kepemilikan properti bagi perempuan. Itu sangat detail dalam undang-undang tersebut gitu. Itu kita agak lebih sedikit mundur daripada perempuan, dan ini janji-janji yang sudah disampaikan tadi tidak tersampaikan gitu sampai saat ini. Kita tunggu saja karena Menteri Keuangan masih sama dan perempuan juga harusnya pro perempuan ya dalam kebijakan ke depannya. Dan juga ketika kita berbicara tentang ketimpangan gender dan pajak ini, kita juga melihat adalah tadi bagaimana perempuan itu harus mendapatkan fasilitas-fasilitas atau manfaat dari pajak tersebut. Yang mana pajak ini dari pemasukan pajak yang masuk ke Indonesia selama ini yang mendapatkan manfaat paling besar adalah orang-orang yang super kaya tadi, orang-orang yang sudah tidak perlu bantuan, ibaratnya itu malah mendapatkan manfaat banyak. Sedangkan kita yang membayar pajak, kita kelas pekerja itu membayarkan pajak, mendapatkan manfaat pajak lebih sedikit, padahal jumlah pajak yang kita bayarkan itu cukup besar gitu. Nah, ini mungkin rekomendasi-rekomendasi seperti itu bisa digali lebih lanjut untuk riset kedepannya. Dan juga karena aksi kan di sini juga anggota Forum Pajak Berkeadilan Indonesia, maka mungkin kita bisa melakukan riset bersama di Forum Pajak untuk mengembangkan pajak yang sudah ada. Apa sih bedanya tugas pajak dan preman? Pertama, saya kira ini semua lebih menguntungkan orang kaya daripada orang miskin, karena memiliki problem dalam kapasitas menegakkan dalam hal perpajakan, terutama membuat regulasi, kemudian melakukan monitoring, dan ketiga menjatuhkan hukuman atau sanksi. Itu yang saya kira sangat kurang. Politik fiskal ini sangat erat kaitannya dengan penindasan ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok marginal yang lain. Sementara pada sisi yang sama, orang yang punya duit, lembaga-lembaga yang disebut korporasi itu menikmati. Fiskal yang tak berkeadilan ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, termasuk teman-teman yang datang dari berbagai daerah. Terima kasih kepada Walhi, kepada SPM, Transparansi Internasional, juga Prakarsa, PWP, dan Seniors, terkhusus kepada Bang Rio dan Mark Hedi Nasution plus saya. Selamat siang dan tepuk tangan yang mulia untuk kita semua.